Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya, yaitu adalah video presentasi atau pemaparan tugas analisis perancangan sistem. Sebelum masuk ke video atau video utama pembahasan dari presentasi saya dalam bentuk video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Izin Bapak Ibu, teman-teman, para pemirsa sekalian. Perkenalkan, nama saya Emparis Anugrah dengan NIM 066244083323 berasal dari kelas 3 MIA 2025 dari jurusan Manajemen Informatika Diploma 4. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas atau memaparkan dalam bentuk video yang akan diupload di YouTube tentang analisis pengembangan sistem aplikasi kasir berbasis web pada CV Haburna dalam mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Jadi, presentasi ini didasarkan tugas, yaitu adalah mencari jurnal di browser atau di internet mengenai analisis pengembangan suatu sistem. Di sini, saya mengangkat dan membahas dan menganalisis tentang analisis pengembangan sistem aplikasi kasir berbasis web pada CV Haburna yang saya ambil dari internet. Baiklah, kita mulai dari latar belakang. Baiklah, jadi kenapa penelitian ini sangat penting dilakukan bagi CV Haburna? Yaitu karena CV Haburna masih melakukan pencatatan transaksi secara manual, yang mana sistem manual tidak lagi efisien di era digital saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mencari solusi, yaitu menghasilkan solusi berupa diperlukan sistem kasir berbasis web untuk meningkatkan kinerja dan mendukung pengambilan keputusan. Transaksi secara manual di sini adalah berupa pencatatan transaksi berupa tulisan, yang mana di zaman sekarang semuanya itu serba efisien, serba cepat, serba akurat, serba digital. Jangankan untuk pencetakan atau pencatatan transaksi, pembayaran pun sudah dilakukan secara digital berupa pembayaran melalui transfer, atau yang lebih canggih adalah QRIS, teman-teman. Bisa lewat Dana, Cbank, dan lain-lain. Jadi, menurut saya, untuk sebuah perusahaan atau wirausaha, kita tidak boleh meninggalkan atau ditinggalkan oleh zaman. Karena disitulah titik kelemahan atau titik kehancuran kita. Karena kunci kesuksesan atau berhasilnya sebuah usaha dalam dunia bisnis ialah menyesuaikan dengan zaman. Di sini zaman sekarang kita lebih ke digital. Jadi kita harus mengikuti bagaimana tren di pasar, bagaimana tren sekarang, bagaimana budaya sekarang dalam perdagangan, dalam bisnis. Jangan sampai kita terbelakang. Karena dalam suatu hadis pun kita dilarang atau tidak dianjurkan untuk ketinggalan oleh zaman. Manusia itu terus maju, manusia itu terus tumbuh. Maka dari itu, di sini hasil dari penelitian ini adalah kita harus meningkatkan atau beralih dari pencatatan manual ke pencatatan digital atau otomatis menggunakan sistem yang dianalisis ini. Baiklah, yang pertama dari analisis pengembangan sistem ini ialah analisis permasalahan. Di sini analisis permasalahan ialah menganalisa apa yang menjadi penghambat, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kelemahan, apa yang dihadapi oleh CV Haburna yang mana menghambat kinerja atau proses berjualan atau proses kegiatan yang mereka lakukan. Di sini ada 4 masalah yang dihadapi oleh CV Haburna berdasarkan penelitian dari jurnal ini. Yang pertama adalah kesalahan
perhitungan transaksi, yang kedua adalah risiko kehilangan data, yang ketiga adalah laporan keuangan tidak real time, yang keempat adalah stok barang sulit dipantau. Keempat-empat ini lahir karena pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual. Seperti masalah pertama, kesalahan perhitungan transaksi. Jika transaksi itu dihitung secara manual, kemungkinan besar risiko human error atau kesalahan manusia itu sangat tinggi. Manusia itu tidak lepas dari sebuah kesalahan. Jadi perhitungan seperti perhitungan penjualan itu sangat riskan dan sangat rentan terjadi. Untuk masalah kedua yaitu risiko kehilangan data. Ketika suatu transaksi pencatatannya dilakukan secara manual berupa di kertas, itu sangat riskan. Bisa saja itu terjadi pencurian data, pengkopian data, bisa juga hilang, terselip, basah, dimakan rayap, dimakan tikus, karena banyak sekali masalah atau risiko yang akan dihadapi ketika pencatatan masih manual. Yang ketiga, laporan keuangan tidak real time. Ketika pencatatan itu secara manual, maka pegawai itu harus rajin. Misalkan per minggu dia akan mencatat atau melaporkan keuangan, dan itu sangat tidak efisien teman-teman. Ketika sebuah usaha atau sebuah toko itu sudah memiliki relasi atau sudah memiliki pasar, sudah memiliki tren, memiliki pelanggan yang banyak, maka akan sangat-sangat susah atau menjadi penghambat dan tidak akan efisien untuk menghadapi pencatatan transaksi yang banyak jika pencatatan masih manual. Yang keempat adalah stok barang sulit dipantau. Tentu saja, jika pencatatan itu masih manual, pegawai ataupun perusahaan akan sulit sekali untuk mencatat atau memantau stok barang karena kalau manual, setiap barang yang terjual atau barang masuk itu sangat sulit. Kita harus satu persatu, kita harus membutuhkan tenaga ekstra dan memakan waktu ekstra, teman-teman. Seperti itu masalah yang dihadapi oleh CV Haburna. Kita akan lanjut ke analisis kebutuhan. Di sini analisis kebutuhan lahir dari analisis permasalahan sebagai sebuah solusi atau sebagai jalan keluar untuk mengatasi dan memperbaiki masalah yang ada. Di sini yang dibutuhkan oleh CV Haburna itu yang pertama adalah pencatatan transaksi otomatis dan akurat. Yang kedua, laporan penjualan real time. Yang ketiga adalah manajemen stok barang terintegrasi. Yang keempat adalah keamanan data, login dan enkripsi. Yang kelima adalah fitur cetak struk. Dari yang pertama, kebutuhan yang pertama, pencatatan transaksi otomatis dan akurat. Ketika sebuah pencatatan itu dilakukan secara otomatis, maka pencatatan itu akan akurat. Risiko terjadinya human error atau kesalahan manusia itu sangat-sangat riskan, teman-teman. Yang ada risiko dari sistem, dan itu pun riskan karena kita bisa mengatasi dan sebelum terjadi kita bisa membuat sebuah backup, kita bisa mengatasinya sebelum terjadi, dan setelah terjadi pun kita bisa mengatasinya dengan mudah. Karena sistem bisa dibentuk, bisa dirancang, bisa diatur, bisa direncanakan. Yang kedua, laporan penjualan real time. Tadi masalahnya adalah laporan penjualan tidak real time. Di sini yang dibutuhkan adalah laporan penjualan real time. Jadi laporan penjualan itu akan dilakukan secara terus-menerus oleh sistem. Jadi pegawai setelah dia menginput barang masuk, barang keluar, barang terjual, maka akan otomatis sistem akan merekap, sistem akan memproses, menyimpan sebagai laporan. Jadi di detik itu, di menit itu, di waktu itulah laporan itu dimasukkan dan dibuat seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu waktu atau membutuhkan waktu ekstra, membutuhkan tenaga yang ekstra. Yang ketiga adalah manajemen stok barang terintegrasi. Apa maksudnya? Jadi pengelolaan stok barang itu saling berhubungan. Ketika satu barang itu keluar, terjual, misalkan dari 60 stok barang, terjual 10, maka sistem akan merekap, memberitahu pegawai atau memberitahu admin bahwasannya, atau memberitahu pegawai stok, pantau stok, memberitahu bahwa 60 stok tadi
telah terjual 10, jadi tinggal 50. Jadi ketika stok barang menipis, perusahaan bisa atau toko bisa, nah stok sudah mulai menipis. Mereka bisa membeli lagi stok atau menambah stok. Begitu pula jika seorang pelanggan memesan banyak banyak barang dalam satu waktu, kita bisa melihat, oh stok tersedia sedemikian rupa, sedemikian banyak. Misalkan pelanggan membutuhkan 70 sabun, 70 biji sabun, maka kita bisa melihat di sistem, oh ternyata sabun masih mencukupi. Kita memiliki stok 80 sabun biji. Jadi seperti itu untuk manajemen stok barang terintegrasi. Yang keempat adalah keamanan data, login, dan enkripsi. Nah, di sini ini sangat penting untuk sebuah sistem yang dirancang. Untuk sebuah sistem penjualan atau bisnis atau perdagangan. Karena untuk apa keamanan data ini dilakukan? Karena setiap orang yang login, setiap pegawai itu memiliki role atau posisinya masing-masing. Jadi, ketika admin login sebagai admin, ketika kasir login sebagai kasir, maka ada yang namanya boundary atau pembatas sistem. Pembatas di mana ketika kasir tidak bisa melakukan aktivitas seperti role admin. Begitu juga sebaliknya. Eh, Pegawai biasa juga tidak bisa melakukan tugas seperti kasir dan admin. Jadi adanya boundary untuk login, untuk keamanan data, melindungi data agar data itu tidak di-copy sembarang orang, atau dirubah sembarang orang, atau dilihat sembarang orang, atau ditambah oleh sembarang orang, karena ada login dan enkripsi. Enkripsi itu apa? Itu seperti pengubah kode, teman-teman. Jadi tidak mudah untuk disadap seperti itu, untuk perlindungan. Biasanya ada di WA juga kode enkripsi. Yang terakhir adalah fitur cetak struk. Ketika sistem itu sudah dilakukan secara otomatis atau sudah digital, pastinya akan melahirkan sebuah fitur yaitu cetak struk. Di mana era sekarang, toko mana sih yang tidak punya struk? Ada. Maka dari itu, orang-orang sangat menghindari yang namanya toko atau perusahaan yang tidak memberikan struk, karena struk itu adalah bukti belanja. Misalkan pegawai memakai uang dari perusahaan, dia membutuhkan struk untuk bukti anggaran. Jadi ketika kita mendirikan sebuah usaha atau toko, kita harus siap bagaimana kondisi, bagaimana keadaan pelanggan kita. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke metode pengembangan. Di sini metode pengembangan yang dipakai pada sistem kasir CPH Burna ialah menggunakan metode waterfall. Jadi metode waterfall itu apa? Metode ini ibarat seperti air terjun, teman-teman. Jadi pengembangan sistem itu dilakukan secara bertahap, dari atas, dari satu tahap ke tahap lain, ke tahap lain, ke tahap lain, hingga tahap akhir. Jadi setiap tahap itu diselesaikan terlebih dahulu, baru dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi tidak akan ada tahap yang terlewat dan sistem yang dibangun akan siap dan sempurna. Jadi risiko untuk terlewat itu sangat kecil, teman-teman, karena untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya kita perlu menyelesaikan tahap ini dulu. Tahap pertama, tahap kedua, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu berupa observasi dan wawancara permasalahan dan kebutuhan pengguna. Jadi kita tuh menggali apa sih yang dibutuhkan pengguna, apa sih yang menjadi masalah, apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang dihadapi oleh sebuah perusahaan yaitu CPH Burna di sini. Jadi kita menganalisa, kita mencari kebutuhan apa dari sebuah masalah tadi. Jadi analisis kebutuhan itu berbarengan dengan analisis permasalahan. Karena analisis kebutuhan itu lahir dari analisis permasalahan. Oke, yang kedua adalah desain sistem. Di sini artinya desain sistem adalah memvisualisasikan bagaimana sistem itu berjalan. Jadi di sistem itu terdapat alur atau flow-nya, teman-teman. Jadi misalkan contohnya orang awam adalah misalkan kita login di halaman login, kita masuk ke menu dashboard, itu adalah sebuah proses, itu adalah sebuah alur.
Maka di sini desain sistem adalah kita memvisualisasikan bagaimana sistem itu berjalan. Jadi di sini eh, saya bisa beritahu bahwasannya desain sistem itu ada yang dinamakan di diagram konteks, di FD level 1, di FD level 2 dan seterusnya. Ada juga flowchart. Seperti itu. Flowchart itu adalah alur kerja. Misalkan admin, misalkan login itu bagaimana alurnya dari login, misalkan kita lupa password, misalkan salah password seperti apa. Ada namanya algoritma dan alur-alurnya tersendiri. Baiklah, untuk tahap ketiga adalah implementasi. Artinya implementasi setelah kita menemukan kebutuhan, kita memvisualisasikan sistem yang kita akan bangun. Lalu kita di tahap implementasi adalah membangun sistem tersebut. Kita membangun apa yang kita dapat, apa yang kita rancang, apa yang kita susun, apa yang kita visualisasikan tadi di dalam di tahap desain sistem, kita implementasikan dalam bentuk sistem. Bisa jadi itu membuatnya di visual code menggunakan bahasa PHP, eh, menggunakan HTML dan lain sebagainya seperti Laravel dan lain-lain. Back end, front end itu termasuk dalam implementasi. Oke, ke tahap keempat yaitu integrasi dan pengujian. Di sini artinya kita memastikan sistem yang kita bangun apakah sudah bekerja selayaknya, apakah sudah bekerja dengan baik fitur-fiturnya, apakah sudah berfungsi fitur-fiturnya. Di sini saya bisa menjelaskan bahwasanya ada dua testing dalam pengembangan sistem, yaitu adalah black box dan white box. Di sini saya menggunakan black box, artinya kita menjalankan sistem terlebih dahulu, lalu kita mengetes satu persatu fitur, fungsi-fungsinya apakah sudah berjalan, apakah sudah bisa diakses, apakah sudah siap digunakan seperti itu. Tapi untuk white box itu adalah kita mengetes atau menguji kode di Visual Code ataupun di aplikasi untuk coding biasanya. Baiklah, untuk tahap kelima adalah penerapan. Artinya adalah kita mengunggah sistem tadi dan digunakan oleh user. Jadi ini adalah bisa dibilang adalah publish system yang kita bangun. Bagaimana sistem yang kita bangun dipakai oleh user untuk mendapatkan experience seperti itu. Untuk tahap keenam adalah perbaikan dan penyesuaian. Jadi ketika sistem itu sudah digunakan oleh user, kita akan tahu apa saja yang menjadi PR seperti itu. Ada apa saja yang harus diperbaiki, apa penyesuaian apa yang harus kita lakukan, sistem apa yang kurang, apa yang menjadi kesalahan, apa yang error, apa yang seharusnya kita tambahkan seperti itu. Itu lahir dari tahap keenam yaitu pemeliharaan atau maintenance. Baik, kita lanjut ke desain sistem. Baiklah, desain sistem adalah tadi memvisualisasikan alur sistem yang kita rancang tadi. Yang pertama adalah di sini adalah diagram konteks. Jadi di sini bisa dilihat untuk CV Haburna itu diagram konteksnya dari atas itu ada, dari atas ini adalah user kasir. Sistemnya sistem pos Haburna yang dimana entitasnya adalah admin, pelanggan, supplier, di mana terdapat sebuah input, terdapat sebuah output. Inilah diagram konteks itu ibarat satu kotak besar yang mewakili seluruh proses di dalam sistem. Jadi ketika kotak pensil, kita ibaratkan kotak pensil. Jadi kita melihat kotak pensil ini. Nah, kotak pensil itu kan kita tidak tahu di dalamnya itu ada apa. Jadi kotak pensil itu tuh mewakili semua isinya. Kotak pensil berarti biasanya berisi pensil, alat tulis kan. Jadi kotak pensil ini mewakili bahwasanya kotak pensil ini berisi alat tulis seperti itu. Jadi terus diagram konteks itu menggambarkan interaksi antara sistem dengan aktor eksternal. Jadi adanya interaksi antara sistem dengan aktor eksternal. Contohnya di sini sistem dengan admin. Itu admin memberi input kepada sistem berupa kelola data master di sini. Terus sistem memberikan laporan berupa output kepada admin berupa laporan penjualan stok. Nah, di sini adalah contoh nyata dari interaksi antara sistem dengan eksternal entitas seperti itu. Terus selanjutnya adalah memperlihatkan alur data utama. Jadi diagram konteks itu tuh bedanya dengan diagram
konteks lain, diagram DFT level 1, level 2, dan lain sebagainya adalah diagram konteks ini hanya memperlihatkan alur data utama, belum dipecah-pecah per fitur atau per entitas. Jadi menunjukkan alur data utama yaitu kasir, inputnya apa, outputnya apa ke sistem, terus admin, terus pelanggan, terus supplier, seperti itu. Dan yang terakhir adalah diagram konteks ini menunjukkan batas antara bagian dari sistem dengan di luar sistem. Jadi adanya boundary. Jadi diagram konteks itu membedakan atau apa namanya? Kayak membatasi mana yang bagian dari sistem dan mana yang bukan bagian dari sistem, seperti itu. Baik, selanjutnya desain sistem selanjutnya adalah DFD level 1. Sama seperti tadi, menggambarkan proses utama, tetapi di sini DFD level 1 diibaratkan satu kotak besar. Tadi dipecah menjadi banyak bagian yang terdiri dari berbagai proses. Oke, tadi kan kita ibaratkan DFD level 0 itu adalah diagram konteks adalah sebuah kotak pensil. Jadi kita hanya melihat, nah, kotak pensil itu mewakili sebuah sistem, mewakili alat tulis. Nah, ketika di DFD level 1, kita artinya kotak pensil ini kita buka, kita keluarkan isinya seperti pena, pensil, terus penghapus, dan kita jabarkan. Pena itu fungsinya nanti untuk dipakai untuk ini, pensil itu nanti dipakai untuk ini, penghapus itu dipakai untuk ini, seperti itu. Jadi untuk DFD level 1. Terus DFD level 1 itu menunjukkan alur data antar proses. Kalau tadi DFD level 0 itu menunjukkan alur data utama dari dalam sistem, tapi untuk DFD level 01 menunjukkan alur data antar proses. Jadi di sini misalkan proses pembelian stok, manajemen pengguna, laporan transaksi penjualan, bagaimana prosesnya, bagaimana input dan outputnya, dan bagaimana relasi antar prosesnya, antar entitas juga, seperti itu. Jadi DFD level 1 itu merinci detail interaksi dan alur data utama dari DFD level 0. Jadi DFD level 0 tadi dirincikan lagi, lebih dalam lagi, seperti itu. Terus selanjutnya menggambarkan relasi antara proses-proses yang ada. Jadi proses-proses itu kita gambarkan. Jadi relasi dari proses 1 ke proses 2 itu apa? Proses 2 ke proses 3 itu seperti apa? Jadi ada relasi dan hubungannya, seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya ada DFD level 2. Jadi DFD level 2 itu berupa subproses, yaitu memecah satu proses utama menjadi subproses yang detail, seperti ini. Mungkin misalkan sebuah pena itu kan banyak bisa untuk kita gunakan untuk menulis sebuah tugas esai, untuk mencatat saja, untuk mengerjakan ulangan, seperti itu. Jadi sebuah satu proses utama kita jadikan subproses yang lebih detail lagi, kita pecah lagi. Nah, di sini di analisis ini yang dipecah adalah proses transaksi penjualan. Kita bisa lihat di dalam gambar tersebut ada manajemen produk, pembelian stok, manajemen pengguna, laporan, yang dimana terdapat output dan inputnya, ada update data produk, dan lain sebagainya. Bisa dilihat pada gambar di video ini, seperti itu. Terus masih berhubungan dengan entitas eksternal. Yang selanjutnya adalah dari mulai kasir memindai kode produk hingga pelanggan membayar lalu mendapatkan struk, itu adalah DFD level 2. Jadi misalkan proses transaksi itu kan terdiri dari kasir memindai kode produk menggunakan alat scan itu, hingga lalu inputnya nanti masuk ke sistem, berapa harganya, berapa stoknya, berapa yang dibeli oleh pelanggan, lalu nanti ditotalkan, lalu pelanggan akan membayar, dan setelah membayar menggunakan metode apa, lalu dibayarkan, lalu pelanggan mendapatkan struknya. Jadi itu adalah subproses. Jadi satu proses utama yang dipecah lagi, seperti itu. Baiklah, kita akan lanjut yang ke entity relationship atau diagram, itu adalah ERD. Jadi ERD ini adalah struktur database. Jadi apa itu struktur database? Jadi artinya adalah database, data-data apa saja yang akan terisi, data-data apa saja yang akan tersedia, data-data apa saja yang akan disusun, yang dibutuhkan,
yang akan kita masukkan ke dalam sistem. Oke, RD ini berfokus ke data yang disimpan dan relasi antar data. Relasinya berkonsep one to many, yang artinya satu bisa menghasilkan banyak. Misalkan satu transaksi bisa berupa banyak barang seperti itu. Ngerti? Terus apa sih contoh nih? Saya perlihatkan untuk transaksi itu tuh terdiri dari berisikan data-data ID transaksi, ID user, ID customer, total, metode pembayaran, tanggal transaksi seperti itu. Itu adalah bentuk dari database. Nah, database di sini dikelola menggunakan MySQL, teman-teman. Bisa menggunakan XMPP, bisa juga menggunakan Laragon seperti itu. Jadi, sebuah data yang diinput ke sistem itu perlu wadah, perlu penyimpanan data. Dan inilah tugas dari database untuk mengelola data secara struktur dengan benar. Jadi data tuh tersusun seperti ibaratnya tuh di perpustakaan. Jadi buku tuh tersusun. Misalkan bukunya buku fantasi, di mana buku ilmiah, di mana buku pembelajaran. Jadi seperti itulah fungsi database, kita menyusun sebuah data pada tempatnya seperti itu. Jadi di sini terdiri dari 6 entitas yang menyimpan data berbeda-beda. Ada kategoris, ada produk, ada purchase detail, ada user, ada supplier, ada transaksi seperti itu. Nah, di sini di analisis pengembangan sistem CPH Burna, pendekatan prosedural rancangan sistem itu terdapat ada 5. Yang pertama dari aspek what atau apa. Sistem mencatat transaksi, menghitung harga, mencetak struk, mengelola data produk, pelanggan, stok, dan laporan. Untuk aspek who atau siapa saja yang menggunakan sistem, atau siapa saja yang terlibat dalam sistem, yaitu adalah kasir yang melayani transaksi dan mencetak struk, admin yang mengelola produk, user atau laporan, pelanggan yang menerima struk transaksi, supplier yang memberikan data pembelian barang. Aspek when atau kapan. Jadi kapan sistem ini digunakan atau kapan sistem ini beraksi atau beraktivitas, itu adalah saat transaksi penjualan berlangsung, saat update stok, serta saat admin butuh laporan penjualan dan pembelian. Untuk aspek how atau bagaimana. Jadi bagaimana sistem itu berjalan. Pengguna login terlebih dahulu, pilih menu sesuai hak akses, misalkan hak aksesnya adalah kasir, lalu melakukan input data, lalu sistem memproses dan menghasilkan output berupa struk atau juga bisa laporan, tergantung input yang kita masukkan ke sistem. Lalu untuk aspek how much, berapa banyak. Jadi kasir itu bisa memiliki puluhan transaksi atau ratusan transaksi per hari, tergantung jumlah pelanggan. Untuk admin itu update produk dan cek laporan secara periodik atau secara bertahap, ada jadwalnya. Untuk supplier itu input data stok sesuai kebutuhan. Jadi supplier itu kapan sistemnya akan berjalan. Untuk supplier adalah ketika supplier itu untuk menambahkan stok atau memantau stok seperti itu. Nah, untuk pembahasan keberhasilan sistem yang dibangun oleh untuk CPH Burna adalah transaksi tercatat otomatis dan akurat, proses penjualan lebih cepat, laporan keuangan real time, manajemen stok lebih terkontrol. Untuk keunggulannya adalah efisiensi kerja, kasir dan admin meningkat. Oh jelas, karena sistem ini tujuannya adalah untuk efisiensi kinerja untuk CPH Burna. Data lebih aman dan terorganisir karena kita menggunakan database tadi, ERD tadi, membantu manajemen mengambil keputusan berbasis data. Untuk keterbatasan adalah metode waterfall kurang fleksibel bila kebutuhan berubah. Jadi waterfall itu tuh kan per tahap 1, tahap 2 dia tuh turun dari satu proses lainnya. Jadi untuk naik ke atas itu sangat terbatas. Kalau kita ingin naik ke atas, kita ulang lagi ke tahap pertama, baru ke tahap. Jadi ketika kita berada di masalahnya ada di tangga keempat, sedangkan kita sudah di tangga keenam, kita tidak bisa menaik melalui tangga kelima, setelah itu ke tangga keempat, melainkan kita harus memutar jalan, kita naik lagi ke lantai 1, mengulangnya dari awal. Terus keterbatasan selanjutnya adalah sistem perlu pengembangan lanjutan, misalkan ada integrasi AI yang memudahkan kinerja, itu tergantung tren pasar atau perkembangan teknologi nantinya.
Jadi kesimpulannya, CV Haburna sudah untuk sistem yang ditujukan untuk CV Haburna sudah terlaksana dengan baik. Sistem yang dirancang juga sangat-sangat efisien dan sangat-sangat tepat akurat untuk CV Haburna untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan tadi, teman-teman dan pemirsa sekalian. Jadi sekian presentasi mengenai analisis pengembangan sistem kasir untuk CV Haburna yang saya angkat dari jurnal di browser atau internet berupa video yang saya upload di YouTube. Terima kasih Ibu dosen atau Bapak dosen yang sudah menonton dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa, perkembangan zaman itu harus diikuti, bukan untuk ditinggal. Terima kasih, saya Paris Anugrah, pamit undur diri.